Saya sudah menunjuk Pak Nasril juga sebagai co-host, minta bantuan untuk approve yang di waiting room juga, Pak. Oke, Pak. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan, kita mulai Zoom meeting kita malam ini. Saya sudah membagikan link YouTube di WhatsApp juga. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai mendengarkan sharing dari salah seorang rekan kita, saya mohon izin untuk briefing singkat dulu, Bapak Ibu, rekan-rekan. Nah, untuk bisnis online ini, kita memang membuat funneling, tahapan-tahapan yang memang Anda perlu penuhi. Ada corong atau saringan atau tahapan, di mana tahapan ini Anda perlu lewati satu persatu untuk Anda bisa maksimalkan. Nah, saya langsung saja mohon izin share screen. Bapak Ibu rekan-rekan bisa lihat di layar saat ini. Nah, saya yakin Anda sudah dikirimkan ini ya, oleh mentor atau tim Anda. Jadi, ada 6 video yang Anda bisa tonton sebelum memulai mendengarkan atau mengikuti basic selling online pertama kali. Nah, 3 di antaranya wajib, jadi memang perlu supaya Anda punya basic. Jadi seharusnya Anda sudah tonton dulu ya sebelum mengikuti malam ini, yaitu yang mengenai goal, kemudian WhatsApp marketing, dan yang paling bawah summary ringkasan khususnya yang WhatsApp marketing. Nah, link ini hanya boleh diberikan kepada rekan kita yang sudah minimal terdaftar dan beli satu produk. Jadi mengikuti basic selling online ini juga sama ya, minimal harus sudah terdaftar dulu. Nah, inilah funneling pertama. Kalau Anda sudah mengikuti, sudah bisa, Anda praktekkan ilmunya, langsung jualan, Anda kejar funneling yang kedua, yaitu membership bronze. Kalau Anda belum bronze. Nah, karena begitu Anda masuk membership bronze, Anda akan di-invite ke grup WhatsApp khusus yang bahasannya lebih advance ya. Dan memang Bapak Ibu teman-teman perlu ilmunya segera. Jadi Anda kejar buat Anda yang belum bronze. Kemudian setelahnya Anda bisa kejar silver, gold, platinum sambil langsung mulai jualan. Semua konten kita udah sediakan, ada ratusan untuk Anda baru memulai, gambar-gambar, ada video juga. Dan biasanya tim atau mentor Anda juga menyediakan konten-konten sendiri, jadi Anda tinggal langsung pakai sambil nanti belajar untuk membuat konten sendiri ya. Nah, sambil mulai jualan online, saran saya langsung bangun tim juga. Gimana caranya? Seperti yang sudah kita jelaskan setelah OP online, yaitu Anda langsung bikin daftar nama, rekan-rekan yang SP tinggi dari metode FAST itu yang Anda undang buat menonton OP online dan ajak follow up di Zoom meeting setelahnya. Anda bisa manfaatkan OP online 2 kali seminggu atau home meeting online juga. Nah, lebih detail cara ngundang, Anda bisa tanya ke tim atau mentor Anda. Dan selalu proaktif cek grup WhatsApp, Bapak Ibu, rekan-rekan. Nah, funneling yang terakhir, sebelumnya siklus dulu ya, saya bahas sedikit siklus. Jadi semua kita bisa jalankan dari rumah, mulai dari OP online kemarin, Rabu malam. Mereka yang sudah terdaftar, orang-orang yang baru bisa langsung ikut belajar jualan online malam ini. Kemudian nanti hari Sabtu ada OP online lagi, langsung dilanjutkan juga follow up Zoom. Setelahnya mereka yang sudah terdaftar bisa langsung ikut belajar jualan online hari Seninnya.
Nah, ini bisa Anda manfaatkan selalu, dan ada network development training, insya Allah dalam bulan ini penting sekali, jangan dilewatkan, karena ilmu-ilmu dasar akan dibahas di situ. Kemudian funneling yang tertinggi, yang ketiga atau yang terakhir, nah inilah goal Anda yang paling utama. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, ini lebih penting daripada sekedar menjadi platinum, karena ini budaya kita, dan Anda harus selalu kejar. CPD atau Core Producer Day, ini satu sesi live setiap bulannya, ada 6 pembicara bronze line above, dan kita siapkan sangat serius materi ini, tidak pernah berulang materinya ya, jadi sangat-sangat penting, dan kualifikasinya adalah tanggal 4, artinya Anda punya waktu sampai tanggal 4 April, sebentar lagi. Anda pastikan qualified CP atau Core Producer, Anda tanya kepada tim atau mentor Anda gimana caranya, bagi Anda yang belum. Nah, untuk Anda yang sudah qualified dari bulan-bulan sebelumnya, pastikan tiap bulan Anda qualified, bulan ini juga Anda qualified, karena ini pasukan khusus kita, ini budaya yang mau kita bangun, ini Kopassus kita, ini Nevisil kita. Jadi ingat sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah tujuan akhir dari Anda semua, dan Anda juga bangun tim yang juga sama-sama selalu bisa serius mengejar CPD. Nah, sekian briefing dari saya. Malam ini kita akan mendengarkan sharing dari salah seorang rekan kita yang masih SMA, masih muda sekali, tapi luar biasa dari penjualan online. Beliau sudah bisa selalu tembus Core Producer juga. Nah, beliau dari grupnya Pak Ferli ya, dari Pak Nasril. Saya lihat udah siap-siap nih kayaknya. Nah, kita panggil saja Saudara Rohit. Nah, cek sound dulu, Rohit. Ya. Assalamualaikum, Pak. Halo. Halo. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Sudah kedengaran suara dan videonya juga udah ada. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, seperti biasa kita dengarkan dulu sharing dari Rohit. Nanti untuk pertanyaan kita akan berikan kesempatan setelah beliau selesai sharingnya. Nah, langsung saja silakan Rohit bisa cerita dari awalnya dulu gimana memulai, kemudian apa saja yang dikerjakan dalam berjualan online, juga tips-tipsnya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Pak Rizky, Pak Farid, Pak Nasril, dan mentor-mentor lainnya karena telah ditunjuk untuk membawakan materi BSOE malam ini. Sedikit cerita sebelum saya berkenal begini, ya dulunya itu mengkonsumsi produk buat mata minus saya sama silinder dulu. Nah terus disaranin sama Upland, karena bilang dulu mahal produknya gitu. Terus disaranin Upland, suruh gabung member aja gitu, yang 159.000. Ntar kalau beli produk jadi lebih murah gitu. Nah, terus saya konsumsi, alhamdulillah kalau silindernya udah normal, kalau mata minusnya itu belum cek lagi. Terus lanjut saya di call up terus sama Pak Nasril, sama plan saya Kak Verly. Nah awalnya saya nggak mau, agak nggak percaya juga, masa jualan online kayak gini bisa dapat mobil gitu. Ngaco dulu. Itu agak nggak percaya gitu. Nah terus di suatu hari itu dimasuk sama upline saya Kak Verly, dimasukin ke grup, tiba-tiba habis dimasukin baru minta izin gitu. Nah habis dimasukin saya lihat di grup lumayan banget gitu, banyak dapat pada foto-foto yang orang yang dapat bonus itu, dapat orderan gitu. Lama-lama itu saya pengen, udah pengen tapi pengen jalanin, malu dulu jualan online kan, benci saya dulu sama jualan online, sama all shop gitu nggak suka saya itu. Nah terus hanya pengen ikut, pengen dapat penghasilan tapi nggak mau jalanin dulu. Terus minta tolong temen ngajak jadi reseller, ngajak sebanyak-banyaknya. Aku nggak posting dulu, cuma nyuruh temen. Akhirnya temen laku, ini share screen dulu. Akhirnya temen antar orderan, akhirnya aku kebuka apa gimana, udah mulai kepengin gitu, jadi kepengin ikutan. Izin share screen dulu Pak.
Ya, saya share screen ya. Iya. Udah kelihatan? Belum. Oke, Pak. Ntar Pak Udah bisa balik. kelihatan? Nah ini. Dulu ini pas lagi ini sama teman-teman dulu ini waktu dulu pas nakal-nakalnya gitu. Nah masih kayak gini suruh jualan online gitu. Malu dulu sama teman-teman. Sampai ntar dulu Pak. Iya, sebentar. Ini soalnya sinyal saya kurang bagus nih. Sebentar ya. Iya. Oke. Udah bisa? Udah jelas? Ya sudah. Jelas, Pak. Ya, silakan dilanjut ya. Nah terus aku ikutan jualan. Awalnya kan nggak mau posting, cuma reseller yang posting. Terus lama-lama, wah kalau reseller terus yang laku untungnya cuma sedikit. Ikutan lah jualan. Asik juga kayaknya kan. Pagi-pagi rebahan sambil online, sorenya COD-an sambil motoran gitu. Nah, next Pak. Nah ini kalau ada member-member awal, kayak caraku dulu gini, karena kan ngajak temen itu nggak yakin bisa jualan online, itu kan nggak ada pengalaman jualan online. Saya saranin kalau ada member baru itu bisanya suruh fokusin tadi reseller dulu. Jadi gimana caranya? Setiap hari ada orderan terus. Ini alhamdulillah reseller saya udah 136. Next Pak. Awalnya dulu banyak resellernya, tapi udah geser jadi member sekarang. Nah, fokus dapat penghasilan di 1 minggu pertama. Nah, ini pakai cara ini. Soalnya biasanya kalau member baru, kalau 1 minggu sampai 1 bulan tuh nggak ada orderan, biasanya down biasanya. Nah, makanya cara ini pakai cara ini biar dapat penghasilan dulu. Soalnya kan kebanyakan itu Pak nggak langsung membership, cuma daftar 9.000. Jadi belum bisa dapat bonus. Jadi kita fokusin dapat penghasilan dari jualan online. Nah, sebelum fokus ke tambah reseller, perbanyak reseller, kita fokusin tambah kontak dulu. Biasanya semakin kontaknya semakin banyak, cari reseller juga semakin gampang. Ini share screen-nya. Share screen-nya Pak. Ya, maaf ya, sebentar. Sinyalnya ini naik turun soalnya di saya. Rupanya share screen-nya keluar tadi, terstop. Udah tampil lagi? Udah bisa lihat ya? Di loading Pak. Ya udah Pak. Next Pak yang nanti. Ya, silakan. Next Pak. Nanti. Pak. Yang ini atau lanjut lagi? Lanjut Pak. Nah, biasanya dari ya sebelum perbanyak reseller, ya cariin dulu tambah kontak. Soalnya biasanya kalau kontak udah banyak, cari reseller juga gampang. Kontak biasanya dapat dari orang yang pasang status WA orang di Snap WA, dari minta-minta ke teman-teman
teman-teman yang kita kenal, mintain. Nah, habis itu perbanyak reseller. Biasanya saya reseller kalau ada orang-orang yang udah akrab itu diajak. Terus dari orang-orang yang jualan online itu yang all-shop, yang dulu kan nggak ada pengalaman jualan online. Nah, kita ajak aja orang-orang yang udah jadi pengalaman, yang udah punya pengalaman jualan online, jadi partneran sama kita. Nah, next, Pak. Lanjut, Pak. Nggak kelihatan ini share screen-nya? Ya, udah. Nah, ini bisa saya cari reseller kalau Kelihatan nggak? Ya, kalau lihat Snap PA, nemu postingan all shop gitu. Nah, biasanya Kak, saya tanyain dulu orang mana, terus orang mana gitu. Dia jawab orangnya, kita ajakin, yuk ikutan jualan online. Produknya terbaik di dunia. Misalnya saya tambahin screenshotan itu, masker Silver Luna yang terbaik di dunia. Nah, ini kalau ada... Sebentar ya, 30 detik. Saya coba switch dulu nih, wifi-nya ganti yang lain. Bentar ya. Iya, Pak. Iya. Nah, mudah-mudahan ini lebih bagus koneksinya. Udah tampil share screen-nya? Ya udah. Oke, silakan dilanjut. Mudah-mudahan ini lebih bagus. Ya. Biasanya kalau dari reseller dari itu yang jualan online yang all shop gitu, kita ajakin tanya orang mana gitu. Sejak ke reseller, yuk ikutan jadi reseller tuh, produknya terbaik di dunia, jadi laris banget, lumayan buat tambah-tambah uang jajan gitu, saya mau. Nah, terus cari reseller juga dari konsumen yang udah beli, dari pelanggan-pelanggan itu kita ajak jadi reseller. Kita bilang yuk ikutan jualan online, ntar kalau mau ngambil produk jadi lebih murah, juga kan bisa dapat untung juga. Jadi kan dia untungnya double-double, Pak. Bisa dapat untung, dapat produk lebih murah juga. Oke, balik dulu Pak, yang tadi. Yang ini bukan? Ya. Nah, terus ada tambah kontak banyak, cari reseller juga yang banyak. Terus katakan ada reseller yang itu juga yang nggak aktif. Nah, kita biasanya bikin promo-promo buat reseller. Ini buat nyari reseller juga. Biasanya orang-orang yang belum aktif itu udah gabung tapi nggak aktif, kita tawarin promo gini. Ayo ikut posting, ikut jualan lagi. Ini ada promo, misalnya kita kasih promo-promo bagi-bagi HP buat reseller, bagi-bagi emas. Nah, terus kalau udah lumayan di WA, udah stabil sampai capai target membership. Nah, selanjutnya biasanya kita belajar itu jualan online langsung di FB dan IG. Awal-awalan kalau saya sama teman-teman di WA dulu gitu, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Nah, cara menanggapi konsumen. Ya, jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Misal ada yang naik ready enggak gitu. Ada yang naik harganya berapa? Saya tutup dengan pertanyaan lagi. Misal biasanya tanya, ready enggak? Harganya berapa? Saya bilang, ini harganya sekian. Kakak mau beli satu paket atau dua paket? Kalau dua paket ada diskon loh, misalnya kayak gitu. Terus menanggapi orang yang mau beli tapi mikir-mikir dulu, juga sering saya nemuin kayak gini. Next Pak, lanjut. Nah, ini orang ya dapat nomor kontak di Bandar Lampung ini. Ini orang udah nanya tapi nggak beli, mikir-mikir dulu gitu. Terus besoknya tak tanyain. Saya nggak nanya, jadi beli nggak Mas? Nggak gitu. Saya tanyain, nih Mas
penggabungnya nggak cuma zinc, ada kalsium juga gitu. Ini daya penyerapannya tinggi loh gitu. Jadi saat aku salah ketik gitu malah kalsium. Ya balik Pak, balik dulu yang tadi. Ya, ini pantang menyerah, nggak mau rugi kalau ditolak gitu. Pokoknya nggak mau rugi kalau ditolak. Lanjut dulu Pak, lanjut. Nah ini pas saya ditolak keras nih, sering banget saya dapat kayak gini. Pas ini awalnya akrab, ini udah akrab. Saya masuk ke inner circle. Saya taruhin, dia bilang nggak minat gitu. Nah terus saya tawarin lagi, dia bilang bisa baca nggak? Bisa baca kagak? Gua kagak minat, paham gitu. Nah biasanya saya taruh HP dulu, tarik napas, astagfirullah gitu. Ya sering-sering ya cuma kasih emot ketawa gitu Pak. Jangan ngapain juga baper sama ketikan gitu kan. Tetap jalin hubungan baik. Nah selanjutnya nih, jalin hubungan baik, akhirnya saya minta tolong bikin Bitly. Jadi nggak mau rugi pokoknya. Nawarin produk nggak mau, ajak posting Bitly, minta tolong. Nah jadi aku sampai bilang, kok kamu baik gitu. Jarang-jarang nih ada cewek baik kayak kamu. Soalnya dulunya nolak keras gitu. Nah pokoknya nggak mau rugi, misal tawarin produk nggak mau, ajak jadi reseller gitu. Ajak jadi reseller nggak mau, kita minta tolong posting Bitly. Saya kalau posting Bitly, kita bilangnya boleh minta tolong posting ini Bitly, lumayan nih buat buat nambah amal jariah gitu. Ya gitu. Jadi nggak mau rugi pokoknya. Kalau dia tetap nggak mau musik Bitly, berarti kan dia yang rugi ya, nggak mau dapat amal jariah gitu. Oke, next Pak. Nah ini hasil saya jualan online, itu bonus pertama saya. Nah ini alhamdulillah 3 bulan lanjut, 3 bulan berjalan. Dari yang awalnya nggak suka jualan online, pokoknya kalau ada jualan online benci, di skip, kadang sampai dibisukan gitu. Ini dari hasil saya juga perbanyak reseller, banyak, terus bimbing. Ini bisa beli ya, bisa beli. Ya, alhamdulillah 3 bulan berjalan saya bisa beli HP ini. Dulu HP saya penyimpanan penuh banget. Sebenarnya pas 1 bulan beli HP itu juga bisa, cuma kan buat banyak produk lagi gitu. Oke, lanjut Pak. Nah ini teman-teman saya yang dulunya nakal-nakal gitu. Nah ini alhamdulillah kita udah belajar bangun OP di Kalirco, Lampung Tengah. Ini juga kita di OP kedua kita, keterangan ini pasangan suami istri, Silver Lion Indonesia, Pak Nasril dan Bu Nurfa. Ini dikerumunin mantan anak-anak berandal ini. Nah, kita semoga selanjutnya Pak Rizky dan Pak Farid bisa datang ke OP kita. Amin. Amin. Siap Kita luncur. tunggu Pak. Nah ini dulu yang latar belakang macam-macam ini, pokoknya dulu kita nakal-nakalan bareng gitu. Terus ada jualan online, kadang ada yang nggak yakin. Sampai saya datang ke tongkrongan, dia bilang, wih juragan Sibrulina gitu. Kamu masing-masing itu. Nah, karena di blok-blok desa saya, di kecamatan gitu, bisa saya kuasain orang-orang, suruh ikut jalan dari reseller. Oke, next Pak, lanjut. Nah ini afirmasi saya, semoga di tahun ini bisa beli ini mobil Honda Brio ini. Doain ya teman-teman, semuanya tahun ini Desember saya beli. Kenapa kok pengen beli ini? Supaya itu Pak, supaya kalau COD-an nggak kehujanan. Soalnya dulu pernah COD-an, masuk kehujanan,
Neduh orangnya juga nungguin juga. Di sana nggak hujan, di tempatku hujan. Jadi neduh, di cancel sama orangnya. Terus mikir, harus bawa mobil ini COD-an gitu. Ini kayak buat share aku di HP-nya juga. Oh ya, mau lanjutin. Ya Pak, ini aku mau nunjukin share screen handphone Pak. Silakan ya. Dipilih apa? Oke, udah kelihatan nih. Tadi udah berhasil. Ini Keluar yang lagi. di-share ya. Mana Pak? Mau nge-share screen nih. WA aku ini Pak. Tadi udah berhasil, sekarang keluar lagi. Jadi coba masuk ke Zoom. Nah, udah bisa. Saya. Nah, udah kelihatan. Kalau mau nge-share itu WA gimana Pak? Langsung keluar aja, keluar, masuk ke WA. Keluar dulu ke layar utama atau ganti window langsung ke WA. Ya. Ini udah kelihatan Pak. Ini masih gambarnya masih, sekarang kalau di handphone Rohit apa gambarnya? Di WA sekarang. Di saya belum tampil WA-nya. Di Pak Farid udah? Masih kepalanya Pak Rohit. Freeze ya, dia freeze ya. Betul Pak. Coba, Ini kan ada pilihannya ini Pak. jadi di Zoom itu kan ada pilihan share, turun ke paling bawah, Yang screen. Biasanya di paling bawah tuh ada screen ya, udah ketemu. screen ya? Oh iya Pak. Yang paling di bawah tuh screen. Sudah ini Pak. Coba masuk ke Zoom dulu, belum tampil. Ke Zoom dulu. Nah, ini udah muncul nih. Nah, oke. Ya. Udah, mantap. Nah, ini udah kelihatan WA-nya. Pokoknya kita kalau cowok-cowok fokusin tambahin reseller yang banyak gitu. Terus kalau udah banyak, kalau kita bimbing biar nggak keluar biasanya. Ya kita biasanya kalau saya pantau reseller, ajak posting itu kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Lihat siapa yang nggak posting itu. Aku kasih nama RK biasanya. Ya, nih. Nah, kita kasih nama RK itu dipantau. Siapa yang nggak posting gitu. Ya biar kelihatan RK gitu, reseller tuh. Gitu. Kirain Rizky Kanata bukan ya? Oh bukan. Nah, terus reseller kan kebanyakan juga banyak yang keluar. Banyak yang keluar, tanya kenapa keluar, misalnya tanya jawab penyimpanan HP-nya penuh. Misalnya aku saranin ini biar nggak semua foto masuk, kita milih. Nah di sini misalnya kan ini foto, audio, video gini. Kita kosongkan aja semuanya. Jadi kalau ada foto video masuk, nggak masuk di sini. Terus di storm, ini di enggak, misalnya kayak gini Pak. Kan kita mau setelah mau buka apa enggak, kalau mau buka klik. Jadi enggak semuanya bisa milih gitu. Balik lagi. Udah Pak, itu aja. Itu aja kayaknya Pak.
Mantap ya sharingnya dari Rohit ya. Jadi Ya. sharingnya lucu-lucu juga tuh kalau saya dengerin ya. Menarik banget. Sekarang kelas berapa, Rohit? Kelas 1 SMA, Pak. Oh baru kelas 1 ya. Iya. Jadi itu sekarang grup yang di sana yang pada jualan online juga ini pasukan nakal ya. Ya, gitu, Pak. Jangan-jangan ini pasukan begalnya di Lampung nih. Lampung kan Wih, terkenal begal. ya. Masih SMP, Pak, dulu. Nggak sampai segitu. yang begal-begal tuh direkrut aja biar nggak usah begal kan, beli handphone sendiri. Rencananya, Pak, mau gitu. Amin. Mantap banget ya. Jadi sharingnya keren banget. Hal-hal basic tapi hasilnya juga luar biasa. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, silakan bagi yang mau bertanya, boleh langsung bertanya via chatting, boleh juga raise hand. Nah, ini udah ada yang raise hand ya. Saya lihat Muhammad Al-Fikri. Ya, silakan. Muhammad Al-Fikri mau langsung bertanya. Silakan Al-Fikri. Oke, sambil nunggu ya. Nah, sambil nunggu saya mau nanya dulu nih. Jadi Rohit mulai belajar jualan online bulan apa sih? Bulan November, Pak. Pertengahan November 2020 kemarin. Oh, oke. Sebenarnya kalau ikutnya udah lama, Pak. Cuma nggak mau jalanin. Ya. Nggak mau jualan online dulu gitu, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Jadi mulai jalaninnya November itu ya? Ya. Terus dari situ gimana hasilnya? Udah pernah CP berapa kali? Kalau CP udah 3 kali ya, Kak? 3. Luar biasa ya, keren. Keren. Padahal baru mulai di 4 sama November. kemarin, Pak. 4 sama kemarin ya, Februari. Berarti sejak mulai dalam waktu kira-kira sebulan, habis itu bisa qualified CP terus ya tiap bulan? Iya, Pak. Wah, keren banget. Ibu juga kan sambil jualan offline juga. Ibu juga biasanya bantu di warung. Iya. Sama kesehatan. Nah, silakan. Iya, Al-Fikri silakan. Assalamualaikum Pak Rohit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa tadi agak telat nanyanya. Kenal. Iya, silakan. Saya punya sekitar 5-6 pertanyaan, Pak. Tapi nggak apa-apa jawab satu-satu aja. Iya, boleh silakan. Pertanyaan pertama saya itu tadi Pak punya reseller ya, Pak? Diulang Ya. Pertanyaannya kurang jelas tadi, putus. Pertanyaan pertama, Pak Rohit tadi punya berapa reseller ya, Pak? Punya sekitaran 130. Oh, 130 ya, Pak? Ya udah berkurang. Sekarang udah gabung member. Udah jadi bagian. Keren. Nah, pertanyaan kedua saya itu inner circle itu resellernya inner circle atau ada yang di luar kota juga, Pak? Gimana? Pertanyaan kedua itu inner circle semua itu atau ada yang di luar kota juga, Kak? Enggak. Awalnya cuma yang di inner circle, tapi bubar. Terus itu yang dari orang-orang awalnya. Tapi kebanyakan masih orang-orang Lampung. Oh, masih orang-orang. Ya. Jadi itu. Ya kebanyakan. Orang luar kota juga ada. Cuma kebanyakan Lampung. Kalau yang dari luar kota itu biasanya Bapak cara ngajakin mereka jadi reseller itu sama yang kayak tadi Bapak share screen atau ada cara lain? Iya, sama aja. Sama aja ya. Nah, ini ikutan jualan online. Kita terbaik di dunia. Kirim gitu. Terus biasanya tuh Pak, kalau yang di luar kota ya, itu gimana cara coachingnya Pak? Gimana, Pak? Biasanya kalau yang di luar kota itu gimana cara coachingnya Pak? Cara
ngajarin. Nggak berisik. Gimana cara ngajarinnya kalau resellernya di luar kota? Oh, cara ngajarnya lewat online itu bina hubungan baik. Ya kalau saya bina hubungan baik nggak langsung ke pribadi gitu. Lewat komentarin status dia gitu, puji-puji gitu. Lewat komentarin, nggak langsung chat pribadi, chat langsung itu enggak. Kalau ngajarinnya biasanya gimana itu? Lewat WA, Ya, chatting, atau bikin voice note, atau gimana biasanya ngajarin reseller lewat yang WA, beda kota? lewat chat aja sih Pak. Yang kalau mau nurut ya enak sih diajarin. Kalau awalnya tentunya carain tambah kontak dulu. Terus posnya pagi, sore gitu. Nah, kita juga kan bagi-bagi HP, bagi-bagi emas gitu, biar tambah semangat. Yang kebanyakan semangat resellernya, pada ngejar target. Jadi kalau di awal biasanya yang diajarin persis yang tadi Rohit sharingkan ya ke reseller itu ya. Iya Pak. Oke. Silakan Alfikri, ada pertanyaan lagi berikutnya? Cukup pertanyaannya? Alfikri? Oke, sementara mungkin cukup ya. Nanti silakan aja kalau ada. Nah, ini ada yang bertanya di chatting dari Khalifah. Selamat malam Kak, kenapa sih Kakak bisa sengotot itu dengan usia Kakak? Kok seolah-olah nggak minder, nggak gengsi? Nah. Oke. Kata saya nggak gengsi, itu lo gengsi awalnya. Ya, yang tadi diceritain ya gengsi ya. Cuma lihat potensinya di sini yang ngotot banget. Main target aku, pokoknya ngotot, nggak mau rugi gitu. Misal nggak mau beli produknya, ajak jadi reseller, nggak mau ajak jadi reseller, minta bantuan posting Bitly gitu biar bisa dapat amal jariah gitu. Kalau dia nggak mau ya dia yang rugi berarti kan. Nah, kita pulang harus bawa bekal. Rugi. Betul. Dulu juga ada pengalaman itu, bisa dikenalin sama ibu, ada orang yang kontaknya 2000 gitu. Aku pulang Ciudan lagi capek tuh, 2000, wih langsung berangkat ya. Mantap. Berangkat ke rumahnya nawarin, terus kayak dimarah-marah ibunya gitu. Nggak mau, ntar rugi, ikutan kayak gitu ntar rugi. Terus saya bilang, ya kalau reseller nggak ngeluarin modal gitu. Kalau ada orang beli, ambil dulu produknya terus baru bayar gitu. Enggak, nanti rugi gitu. Nah, awalnya terus udah kayak gitu, udah panas juga di sana. Mak pulang pamit mintain kontak dulu ke anaknya gitu. Biar pulang bawa bekal. Terus akhirnya pulang, dapat kontaknya, besoknya dia ngechat, aku mau ikutan gabung sih. Terus alhamdulillah besoknya dia closing untung 50.000, dia udah 20 per hari gitu, 50. Mantap ya. Cepat banget langsung udah closing ya besoknya. Iya. Lalu dia nurut enak kok. Nah ini mungkin ada komentar dari Pak Farid. Nah, Pak Farid dari tadi diam-diam aja nih. Kayaknya sama nih Pak Farid, mantan anak Siapa? nih kayaknya. Saya justru terlalu baik Pak. Nah memang betul Pak ya. Saya juga banyak keliling-keliling, banyak sekali anak-anak SMA sekarang justru jadi kreatif. Sebenarnya semuanya kan pengennya kreatif nih. Saya lihatin Pak Rohit nih kan semangatnya ekstra kayaknya ya. Kalau diem aja kayaknya nggak bisa gitu maksud Pak Rohit, kayaknya orangnya harus bergerak. Jadi pas banget lah ketemu bisnis ini, pelampiasannya jadinya positif gitu loh Pak. Nah, paling kalaupun nanti Pak Rohit ngomong-ngomong tinggalnya di mana tadi Pak? Di Kalirejo, Lampung Tengah. Apalagi Lampung ya.
Kalau dilihat dari pergerakan teman-teman di Jawa Barat itu seharusnya sebenarnya mirip-mirip aja tuh di sana. Paling tinggal membangun tim secara eh, biasanya ada momentum weekend atau ada training-training, nanti makin kenceng tuh pasukan-pasukannya tuh. Justru Ya. biasanya kalau yang udah semangatnya anak-anak nakal ini diarahin, itu kerja lapangannya biasanya gila-gilaan itu, Pak. Cuman mungkin masih harus banyak informasi-informasi, tinggal diikutin. Dream sharingnya juga biasanya saya juga mulai banyak pegang anak nakal dari bandar narkoba juga sekarang megang juga Pak, ketahuan semua hidupnya, akhirnya jalankan bisnis ini semangat gitu. Kalau soal teknis sih kayaknya sudah lumayan kuasain Pak, dari WA-nya terus juga reseller. Cuman paling jangan terlalu nyaman juga mengandalkan reseller karena banyak sekali tim saya juga akhirnya ngurusin reseller, akhirnya sibuk, akhirnya penjualan pribadinya malah jeblok. Tetap bisa proporsional. Nah, kira-kira Rohit selama ini membagi waktu antara penjualan pribadi sama reseller kira-kira gimana Pak Rohit? Ya kan, Rohit kan sering itu juga Pak, presentasi kemana-mana gitu. Kan banyak reseller gitu. Biasanya apakah ada waktu khusus atau memang asal bergerak aja bagaimana? Biasanya kan kalau bantuin grup akhirnya jualan pribadinya nggak keurus tuh. Iya. Kalau di grup saya ya. Iya benar banget Pak. Tapi kalau Iya, jualan Bang. doang, grupnya kurus juga nggak benar juga. Iya. Itu kan Artinya tantangan ya. kalau untuk reseller yang banyak gitu, biar tetap ada penghasilan walaupun jualan pribadi. Biasanya sudah bisa Kan rapi udah belum? mulai sadar juga, Pak. Udah mulai terdeteksi. Oh, Kayaknya udah stabil gitu. alhamdulillah. Paling hati-hati di situ aja ya. Biasanya kalau saya buat pribadi, memang ngotot dulu, saya nambah jumlah kontak, terus juga follow up database juga. Baru malamnya atau sore saya biasanya mampir ke base camp untuk ya tanya jawab dari grup dan sebagainya. Hati-hati aja di situ Pak Rohit. Harus tetap tanggung jawab. Karena kalau ngandelin grup omset, begitu grup hancur, kita pun ikut hancur omsetnya gitu. Seharusnya kan nggak ketergantungan sama grup. Kan gitu Pak Rohit. Sukses terus. Terima kasih Pak. Ya, nah wah ini ada komentar dari Cinta ya, luar biasa, Kak Rohit memotivasi sekali semangatnya. Yes, untuk saya pribadi dan tim lain yang masih pelajar, mantap. Nah, saya mau nanya nih, kalau Rohit berarti grupnya Pak Furkon ya? Grupnya Oh Verly, bukan Pak Furkon ya? Verly. Pak Verly ya, site-nya dari Pak Nasril. Ya. Saya mau dengar, ya, mau dengar komentar dari Pak Nasril dulu nih. Nah, mungkin sama Pak Nasril pernah diapain Pak Rohit? Silakan Pak Nasril. Terima kasih. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Rohit bisa sharing. Iya Pak, tadinya awalnya kan cuman mau pakai produk aja. Karena Rohit ini matanya minus, akhirnya karena matanya minus dia nggak mau sekolah Pak. Gitu. Oh. Jadi ibunya yang nyecer saya terus. Cerdas. Mencari alasan yang tepat. Sebenarnya bukan cuma karena itu, emang udah nggak mau sekolah dulu Pak. Makanya saya bilang mencari alasan yang tepat. Berantem terus dulu. Jangan ditiru yang lain ya. Nah itu. Nah ibunya ngotot Pak, daripada anaknya nggak sekolah gitu. Ini produknya katanya bisa buat mata minus ya Mas katanya. Iya Bu, insya Allah bisa. Gitu. Ya udah. Nah itu Rohit itu dapat dari adik iparnya Verly. Nah adik iparnya Verly ditanya ini beneran bisa mata minus bisa sembuh? Nggak tahu katanya. Gitu. Ya udah karena dapat infonya setengah akhirnya ditanya siapa yang ahli lempar ke saya gitu. Udah ngobrol terus komunikasi sama Rohit terus Pak intens gitu. Dan memang alhamdulillah mulai berasa produknya berkhasiat. Terus mulai itu saya juga arahin Verly karena ini kan potensinya gede nih di Lampung gitu. Ya udah akhirnya di follow up dan alhamdulillah
walaupun malu-malu tapi akhirnya mau juga. Dan memang kreatif banget teman-teman di Lampung ini. Jadi mereka bisa bikin promo-promo yang buat tim resellernya semangat. Promo handphone, bagi-bagi emas tadi, waduh. Ya, yang penting hitung-hitungannya masuk, saya bilang. Ya, yang asal nggak rugi aja. Di Jakarta Asal juga nggak rugi, gitu. bagi-bagi emas tuh, Mas Farid sama Mas Asril. Ampun. Nah, ya salutnya itu Pak, mereka mau belajar, mau diarahin, dan mulai bangun tim di offline, di OP, karena kita sadarin banget di online di sana jaringan susah. Jadi kadang kalau kita meeting Zoom kayak gini, hilang timbul gitu. Ya. Jadi wah agak menantang banget gitu. Alhamdulillah di sana walaupun PSBB juga, tapi ya bisalah curi-curi buat offline-nya. Alhamdulillah udah mulai bergerak timnya Rohit, baik online ataupun offline di sana. Ya alhamdulillah orang tuanya juga pada support Pak, karena memang mereka basicnya dulu agak-agak terlalu kreatif gitu, jadi sekarang kreatif beneran diarahin ke hal-hal yang lebih positif gitu. Dan ya untungnya juga mereka mau nurut. Ada salah satu rekan kerja saya di sana, Pak Ferli, yang memang bisa ngarahin teman-teman ini. Alhamdulillah. Mungkin itu Pak Rizky. Itu bisa sampai nyasar ke Lampung berdua sama Bu Nurfa tuh bulan apa Pak? Gimana ceritanya? Besar. Itu bulan apa ya? Bulan kemarin? Februari kemarin Pak. Baru ya, Iya, Februari. Sebelum konsul Pak Rizky. Ya, setelah konsul sama Pak Rizky. Setelah konsul ya. Padahal saya nggak nyuruh ke Lampung loh Pak. Ya. Kan pokoknya ngikutin. Sebelumnya izin dulu sama Pak Haji gitu. Alhamdulillah pokoknya karena udah agak renggang PSBB, terus di kapal juga aman, ya udah akhirnya kita berangkat ke Lampung. Dan memang Lampung udah minta Pak, tolong dong gitu, ada tim kerja yang di sini gitu. Alhamdulillah waktu itu kita atur waktu dan bisa, dan lumayan waktu itu GP perdana di sana lumayan cukup ramai. Mantap, alhamdulillah, keren. Selanjutnya Pak Rizky nih, yang ke Lampung. Amin. Siap. Ngomong-ngomong, saya dulu waktu zaman Bintang 7 hampir tiap minggu ke Lampung loh. Sering banget. Makanya di Lampung kan ada grup Pak Ruli juga ya. Di situ ada Pak Julizar, Pak Thomas yang udah Bronze Lion, Silver Lion. Dulu selalu naik bus itu, naik Keramat Jati itu, Bandung, Lampung, pulang pergi. Berapa puluh kali kita naik bus ke bolak-balik zaman dulu. Jadi Pak Nasril baru sekali ya, 30 kali lagi lah kira-kira baru sama kayak saya gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Makasih ya Pak Nasril. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Nah, ada pertanyaan dari Kris Dayanti. Kak, bismillah Kak, mau nanya, untuk mempertahankan CP pribadi setiap bulan, di minggu pertama langkah yang lebih ngototnya gimana? Terus untuk mempertahankan kelancaran closingnya gimana? Nah, mungkin Rohit bisa sharing nih, gimana caranya biar bisa CP tiap bulan, bahkan mengejar minggu pertama supaya bisa CPD ya, terus supaya bisa closing terus, ada tips-tips khusus nggak? Ya. Ya, kalau CP, aku dulu yang penting banyakin grup, banyakin sebanyak-banyaknya presentasi sampai nemu terus. Kalau dulu CP, aku nggak nargetin dulu. Tiba-tiba Kak Feli bilang, selamat Rohit CP gitu. Karena grupnya banyak, omsetnya. Saya samperin setiap ada basecamp, tongkrong-tongkrongan dulu. Sekarang berubah jadi tongkrongan online. Tongkrongan penjual online. Sekarang juga udah mulai ke basecamp lokasi. Kecamatan Bangunrejo juga. Kalau dulu kan masih di basecamp tongkrongan itu Kalirejo. Sekarang udah mulai ke Bangunrejo. Kecamatan. Jadi udah ada 2 ya basecampnya sekarang ya?
Iya, mau dikuasain, Pak. Mantap, amin, mantap, keren. Jadi itu tipsnya ya Bapak Ibu teman-teman, selain memang langsung praktek jualan online, memang kalau bisa segera bangun tim juga. Jadi yang memang dekat-dekat sekitar kita, walaupun lagi pandemi, tapi bisa ketemu kalau jumlah tidak terlalu ramai, nah itu jalan aja. Karena coaching juga seringkali bagus kalau bisa ketemu langsung, tatap muka. Walaupun Rohit juga punya reseller-reseller yang jauh gitu ya, diajarin jarak jauh juga bisa. Tuh. Nah, ini ada yang raise hand ya dari Komang Tina. Sebentar. Nah, mungkin 1-2 pertanyaan lagi ya, karena ini sudah menjelang jam 9. Ini belum connect audio nih kayaknya, Tina. Coba di-connect dulu audionya. Masih lagi proses ya, nggak apa-apa. Sambil kita nunggu, mungkin ada dari yang lain yang mau bertanya, silakan. Oh ya, ngomong-ngomong Pak Nasril, Verly ada nggak ikutan? Pak Nasril, Pak Verly ikut nggak? Di Zoom. Ada Pak di sebelah Rohit Pak. Oh, itu basecamp-nya rumah Pak Verlin. Tadi dicari-cari di Zoom mana nih orangnya? Ternyata di sebelahnya. Pak, bareng Rohit. Iya, mungkin Pak Verly bisa cerita sedikit Pak, gimana tentang Rohit awalnya, saat ini juga gimana? Silakan Pak. Kalau cerita sedikit tentang Rohit, mohon izin sebelumnya Pak ya. Iya, sebenarnya hampir semua udah diomongin sama Pak Nasril, kurang lebih ya awal seperti itu Rohit Pak. Bahkan Peri juga sebelumnya kurang yakin di awal karena memang tugas kita cuma usaha aja, yang penting sharing berbagi informasi. Yang Rohitnya setiap kali Peri ngobrol sama dia pendiam apa iya ini emang anak nakal gitu kan, kira anaknya pendiam banget. Cuman ya alhamdulillah setelah dia gerak dengan ngotot ya, kayak tadi memang tipikal orang Rohit ini kan orang dia melankolis korealis Pak. Dia tipikal orang yang ngotot. Ya alhamdulillah pokoknya dapat aja omset penjualan dari setiap kali diajarin. Tadi ada informasi hit, ini ada informasi bagi-bagi emas nih, yang penting kita nggak rugi, supaya supaya kalau misalkan reseller-reseller yang nggak semangat, kita kasih promo emas. Gini nih caranya. Kadang Peri yang sharing bareng dia gimana ya supaya untungnya lumayan, tapi nggak si reseller semangat. Kadang dia yang ngasih masukan juga, berbagi informasi, masukan, dan dia ya karena ngotot tadi Pak, ya alhamdulillah setiap target CP tiap bulan sih tembus terus gitu. Itu sih Rohit. Dan setelah berjalan ya ternyata yang di awal Peri kira anaknya pendiam, ternyata sanguin banget juga Pak. Kira lebih gitu. Mantap. Keren. Jadi idenya tuh kreatif ya, jadi bagi-bagi emas ya. Mantap iya, tuh. Benar, karena bisa mulai dari 500 gram, dari 1 gram gitu ya. Ya, dari setengah gram, 1 gram. Betul. Keren. Sekaligus belajar berinvestasi. Iya, sebenarnya di awal ya karena pengen naikin SP-nya juga. Jadi kan kalau orang jualan emas kan uangnya banyak tuh. Jadi kita main ke sana, selain nambah kontak, jadi punya kenalan yang jual emas gitu. Betul. Bidang hubungan baik, jadi pelanggan, yang mana juga gitu. Keren tuh Pak Ardi mau ikut tuh Pak Ardi bagi-bagi emas. Pak Suardi ya. Kalau saya lagi mau bagi-bagi Dogecoin nih hari ini Pak Farid. Lagi manteng. Buat Pak Raymond langsung ketawa tuh, Pak Munandar. Nggak ngerti apa-apa dia. Nah, ini ada pertanyaan lagi di chatting. Mungkin ini 1-2 pertanyaan terakhir ya, karena udah mau jam 9. Dari Bu Sukma dulu. Nah, Bu Sukma nanya, sebentar, Pak Farid mohon standby ya, takutnya ini saya punya laptop lowbat ternyata, chargernya nggak dibawa lagi. Saya bacakan boleh Pak? Bentar.
Boleh Pak Farid aja yang bacain. Iya. Dari Bu Sukma tuh, Nah, ada beberapa. ini dari Bu Sukma, Pak Rohit, mantap sharingnya. Reseller 136 itu berapa banyak yang akhirnya jadi member? Biasanya mau jadi member setelah dapat margin atau karena nomor OP. Nah, itu satu ya. Yang kedua, anak muda biasanya lebih punya IG, apakah online-nya diajarin Instagram juga, ya, atau IG untuk nambah kontak saja. Yang ketiga, di grup WA-nya kirim-kirim konten spirulina aja atau produk lain. Fokusnya di WA marketing atau FB marketplace juga. Seperti itu, Pak. Silakan. Kalau kalau yang reseller mau gabung member itu udah lumayan banyak. Kadang malah yang jadi reseller terus nggak laku-laku gitu, nggak ada orderan, tak ajakin gitu. Tuh ikutan jadi member aja. Kayak kalau kita nggak ada orderan, kita bangun tim reseller juga. Jadi kita dapat uang tiap hari. Tetap Karena gitu terus optimis ya. pakai cara ini duplikasi. Per hari dapat 200, 100, bahkan ada yang 300 juga dari yang reseller gitu. Iya, betul. Ada selisihnya ya dari reseller itu ya, Pak Rohit ya. Ya. Oke. Lanjut tadi Pak, pertanyaan yang kedua di Bu Sukma. Anak muda pada pakai Instagram atau cuman pakai WA aja? Sebenarnya pakai WA juga, tapi kan belum buat jualan. Masih main fokus dulu Pak. Kita fokusin mayakin di WA dulu gitu. Oke, WA Kalau dulu udah ya. lumayan, sekarang udah mulai ke FB. Oh, Facebook malah ya, bukan ke Instagram ya. Oke, terus Belum. kirim produknya apa aja? Spirulina aja kah atau apa yang biasanya dipakai, yang jualannya paling banyak? Ya kalau paling banyak ya spirulina. Spirulina ya, Langsing betul ya. langsing pengemuk itu banyak. Oke, jadi memang ada marginnya semua ya. Spirulina kan juga termasuk yang besar marginnya. Paling seperti itu. Ini pertanyaan selanjutnya Pak Ardi ya. Bagi-bagi emasnya gimana sih Pak? Cara hitungannya? Gitu. Apa dari margin kah atau dari mana? Gitu. Oh, kalau bagi-bagi emas, kalau capai target. Ya, contohnya gimana Pak? Kita juga ya kita kasih emas setengah gram ya Kak. Kasih emas setengah gram itu targetin dalam 1 bulan bisa jual 100 full atau 100 biji gitu. 100, berapa memang biasa jual spirulinanya per kapsul ya Pak Roy? Emas setengah gram dulu 175, yang emas 22. 75 ya. Penting. Spirulinanya dijual berapa biasanya per paketnya? Kalau ke reseller kan kita jual eceran juga Pak, 7.000. Oh, 7.000 memang sudah 2 kali lipat ya. Jadi secara margin juga sudah tercover sendiri gitu ya. Oke, Pak. Siap, mantap. Paling begitu Pak Rizky, 2 pertanyaan. Mantap. Ini juga saya pakai handphone jadinya. Laptopnya udah KO. Jadi luar biasa ya sharing hari ini. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, sebelum kita tutup, kita ucapkan dulu banyak terima kasih atas sharing dari Rohit hari ini, juga kepada Pak Ferli, juga Pak Nasril, dan tentu Pak Farid juga. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, rekan-rekan, fokus di tanggal 4 minggu pertama, Anda pastikan untuk bisa qualified CP ya, supaya bisa ikut CPD online. Nah, coba dikejar di tubuh tanggal 4. Biasanya kalau masih ada yang belum dapat di tanggal 4, masih ada penambahan hari sampai sebelum CPD live-nya. Tapi usahakan kalau bisa kejar dulu di tanggal 4 untuk bangun budaya bisa CPD. Nah, itu adalah funneling kita yang tertinggi. Jadi buat Bapak Ibu yang serius, tanya kepada mentor Anda, gimana caranya biar bisa CP di tanggal 4 bulan April ini. Nah, kita ucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmu yang di-sharingkan hari ini oleh Rohit menjadi amal jariah. Jazakumullah khairan buat semuanya malam ini. Kita doakan Bapak Ibu teman-teman semua selalu sehat di rumah dan juga segera sukses di Kristiansi. Sampai ketemu lagi insya Allah hari Senin depan.
Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Sama-sama Pak. Ya, makasih Pak Rizky. Ya, sama-sama Rohit.